saudara yang terkasih di atas nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita berkumpul beribadah pada hari ini 29 Agustus 2021, masih dalam kondisi pandemi. Kita masih beribadah online dan puji Tuhan pandeminya sekarang sudah mulai menurun, dan kita berdoa dan kita tetap berdoa untuk supaya Jakarta dan Indonesia aman dari COVID-19, dan kita tetap mendukung setiap program pemerintah, vaksinasi, dan program-program untuk COVID-19 supaya kita segera dapat kembali dengan new normal dan tidak ada pembatasan-pembatasan dan kita bisa kembali ibadah offline. Kita mau siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau memulai ibadah hari ini, kita mau bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak, untuk persiapkan diri, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat penyembahan kita mau persiapkan hati kita mau serahkan hidup kita di dalam ibadah ini. Kita angkat satu pujian, ku nyanyi haleluya. Minta tolong keluarga Bang Armstrong untuk Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah takut, tak usah takut, tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berdahsyat perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berdahsyat perbuatanmu. kita angkat pujian ini dari awal lebih lagi. Bapakku datang menyembahmu di sini, percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah takut, tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku.
berdua padu. Ajaib perkasa, berdua padu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berdua padu. Silakan kepada hambanya untuk membuka ibadah kita pagi ini. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kebaikan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat Minggu Kudus ini Tuhan, kami mau kembalikan ucapan syukur itu Bapa. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami datang sama-sama duduk diam di hadirat-Mu, menerima lawatan yang daripada Engkau melalui pujian penyembahan kami, bahkan sabda firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau sendiri yang akan menolong dan memimpin jalannya ibadah ini. Sebagai hamba Allah, hamba mau tabiskan ibadah ini, bahwa pertolongan kepada kita di dalam ibadah Minggu Kudus saat hari ini, datangnya daripada Tuhan Yesus Sang Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas jemaat sekalian, damai sejahtera dan anugerah-Nya, yang akan memimpin dan akan menuntun ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada berakhirnya, boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kembalikan, Abang Yakin Eri. Terima kasih Pendeta Lilis. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu kembali sukacita Tuhan kita rasakan, kita bisa beribadah bersama lagi melalui online ini. Saya yakin semua penyertaan Tuhan, kasih Tuhan kita sudah rasakan dalam 1 minggu penuh, mungkin sebulan penuh di akhir bulan ini. Sungguh Tuhan pasti sudah memberkati kita semua dalam kondisi apapun, dalam kesulitan apapun, kita masih bisa ada beribadah bersama. Itu adalah sebuah bentuk anugerah Tuhan ke dalam kehidupan kita. Kita yakin, kita mau angkat pujian bahwa Allahku dahsyat.
Amin, Allahku dahsyat, berkuasa. Saya undang Bapak Ibu untuk menyaksikan kedahsyatan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita secara pribadi maupun secara family. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau kesaksian. Saya buka ruang kesaksian untuk Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Ada? Wah, malu-malu. Ini paling berat untuk posisi saya yang muda nih kalau harus menunjuk. Ada Bapak Ibu? Bang Armstrong mungkin menceritakan kemarin gimana tuh pestanya? Puji Tuhan, kemarin acaranya ya lancar. Meski ada 2 dari keluarga kami yang tidak bisa hadir, karena yang satu tinggalnya di luar kota ya, di Solo. Itu anak yang nomor 2, kemudian anak yang nomor 3. Itu saya bersyukur ya. Memang untuk mengasuh orang tua kita harus sabar ya, dan perlu pertolongan Tuhan. Dan kami di sini melihat orang tua kami ini sangat sayang kepada anak cucunya ya. Dan kami bersyukur mengingatkan orang tua kami betapa hebatnya Tuhan kita. Jadi saya selalu ingatkan kepada mama saya, hampir semua organ tubuhnya masih berfungsi, dari mata, penglihatan. Saya sangat bersyukur Tuhan memberikan dia kebahagiaan, masih bisa menikmati membaca ya. Dia baca Alkitab masih bisa, kadang-kadang nggak pakai kacamata dia masih bisa. Kemudian satu hal lagi yang membuat saya takjub, dia masih bisa masukin benang ke lubang jarum ya. Dia suka sekali menjahit ya. Jadi apa saja dia jahit, yang robek-robek, kaos, apa, semua dia suka jahit. Kemudian itu dari mata dan telinga, pendengarannya pun masih sangat bagus ya. Dan di situ saya selalu bilang bahwa itu berkat kemurahan Tuhan, sampai putih rambutmu aku menggendong, Tuhan menggendong ya. Terus juga dia masih bisa mengingat beberapa kisah-kisah dia. Saya selalu ingatkan orang tua saya itu supaya tetap bersyukur, karena usia yang mungkin di bawah dia ya. Ada juga teman saya, orang tuanya baru udah 80 tahun, tapi dia sudah tidak bisa ingat orang-orang di sekitarnya ya, karena sakit demensia. Ya. Kemudian ada juga yang bisa dia nggak bisa jalan ya, maksudnya di kursi roda. Banyak hal di usia seperti itu mengalami sebuah degradasi yang banyak sekali dari fisik maupun mental ya. Dan saya menyaksikan semua ini bagaimana nanti saya menjalani kehidupan masa tua yang dialami oleh orang tua saya, mama saya ini. Lalu saya memberikan nasihat kepada Thomas, Sabita,
agar anak-anak kami ini melihat bagaimana cara kami merawat orang tua, ya, supaya nanti mereka juga bisa merawat kami seperti kami merawat orang tua kami. Ya, di dalam Tuhan itu kita harus sungguh-sungguh total mengasihi. Karena untuk merawat orang tua kita nggak bisa. Ada juga orang tua yang udah dibilang seperti ini, tapi ya seperti pikun atau pelupa dan sebagainya. Saya bersyukur sepanjang saya melayani Tuhan, Tuhan mengizinkan saya pelayanan itu bukan dari gereja ke gereja aja ya, tapi saya seringkali melayani di panti-panti jompo. Ya, di sana saya menyaksikan betapa bersyukurnya kita masih bisa merawat orang tua kita bersama-sama dengan kita, ya. Dan anak-anak saya juga Thomas, Tabitha harus bisa merawat, ya, umpamanya mengurus hal-hal seperti urinnya, apanya semua, ya, itu harus dengan hati. Ya, karena disitulah nanti anak-anak kami akan merawat saya dan istri saya ini seperti itu. Jadi saya bersyukur Tuhan memberikan kepada kita sebuah kehidupan yang bukan hanya diisi hanya itu aja, tetapi keseluruhan. Mengasihi itu bukan mengasihi yang seperti ini, seperti itu, tetapi bagaimana mengasihi orang tua juga. Dan kami sangat bersyukur kemarin acaranya cukup meriah, meskipun kita lewat Zoom, ya. Kami sangat bersyukur teknologi yang begitu memudahkan kami meskipun jauh. Yang ada adalah kesatuan perasaan di dalam hati kami masing-masing. Betapa bahagianya kami bisa membuat orang tua kami berbahagia meskipun tidak ada di dalam satu tempat yang sama, satu daerah yang sama. Jadi mari kita manfaatkan hal-hal seperti ini. Walaupun jauh, ya, saya juga suka lihat Usi Lulu sama Usi Welma, ya, di Zoom. Itu sangat indah sekali, ya. Meskipun kita jauh, tetapi kita dekat di hati dan secara visual kita masih bisa melihat. Kiranya kesaksian kami dapat menjadi berkat buat kita semua. Tuhan, silakan. Ya, terima kasih, Bang Armstrong. Memang, kalau ngelihat orang tua begitu, rasanya gimana gitu ya. 87, kalau saya sih berpikir itu jauh banget tuh. Dibagi 2 aja masih kurang gitu usia saya. Sampai nggak gitu, sampai ke sana. Dan untuk kita anak-anak muda nih yang masih disuruh ke warung aja ngedumel, itu bisa belajar dari kesaksian Bang Armstrong. Itu memang posisi di balik itu paling sulit kalau anak merawat orang tua tuh memang karena kita tidak ada pengalaman. Mungkin Bang Armstrong sudah ya, karena anaknya udah pada besar. Itu kalau secara pribadi ke saya tuh agak, gemeteran lah. Mungkin itu aja dari kesaksian pada hari ini. Saya tutup ruang kesaksian hari ini. Kita mau persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau isi hidup kita, diri kita dengan firman, dan kita akan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan satu pujian, bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Bukan ragu atas rencana-Mu masa depanku. Bagai
Takkan pernah meninggalkanku. Karena dari dan tersumpah padamu, oh Yesusku, dan ku kan hidup bagimu, bagai rasa rindu selalu hidup di dalammu, dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Oh sangat ku cinta. Selalu bagi kasihmu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencanamu masa depanku. Sebagai apa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah meninggalkanku. Karena dari dan tersumpah padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rasa rindu selalu hidup di dalamku. Di dalamku, oh Yesusku. Oh sangat ku cinta. Yesusku. Oh sangat ku cinta. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik adanya Bapa. Terima kasih Yesus. Berfirmanlah sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Ya Bapak Ibu, hari ini kita mau kembali belajar satu bagian firman Tuhan. Ayat dari 4 ayat 6b sampai ayat 10. Bagi Bapak Ibu yang punya Alkitab di rumah, boleh buka dari Yakobus pasal 4 ayat 6b sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan bagi jemaat, dan jemaat silakan mengikutinya di dalam hati. Lembaga Alkitab memberikan judul Hawa Nafsu dan Persahabatan dengan Dunia. Firman Tuhan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu, kesimpulannya yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil dari ayat 6b dan ayat 10. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati.
Karena itu rendahkanlah dirimu di hadapan Allah dan Ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, saya memberikan tema yang kita mau pelajari bersama pada hari ini, yaitu bagaimanakah rendah hati itu? Atau apakah rendah hati itu? Bapak Ibu, ketika pertanyaan ini ada dan muncul, pasti terbenak kita berpikir bahwa rendah hati itu seperti ini dan seperti itu. Bapak Ibu sudah mengerti definisi rendah hati itu seperti apa? Bapak Ibu sudah mengerti bagaimana merendahkan hati, merendahkan diri itu seperti apa? Tetapi hari ini Bapak Ibu kita mau kembali lagi belajar dari bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita. Bagaimanakah rendah hati itu? Apakah rendah hati itu Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Menarik sekali pembacaan kita karena di sini berbicara tentang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Awal dari pasal 4 ini ayat 1 itu berbicara tentang bagaimana pertengkaran sengketa itu muncul karena adanya iri hati, adanya kebencian, adanya kesombongan dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu ayat 6 sampai 10 Tuhan dalam firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa semua hal-hal yang menimbulkan pertengkaran, menimbulkan kerusuhan, tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Hingga Tuhan menekankan bahwa Dia hanya mengasihi orang-orang yang rendah hati dan menentang orang-orang yang congkak. Bapak Ibu, pada Allah tidak ada yang lebih tinggi, yang lebih baik, lebih hormat daripada dirinya sendiri, Bapak Ibu. Karena Dialah yang paling tertinggi. Sehingga ketika Ia berkata, rendahkanlah dirimu, maka aku akan meninggikan kamu. Maka Dia layak mengatakannya. Karena Dialah yang paling tertinggi di atas yang paling tertinggi, Bapak Ibu. Sementara manusia, selama dia masih menginginkan sesuatu yang lebih tinggi, maka dia akan terus merasa kehidupannya berarti, Bapak Ibu. Dia akan terus merasa kehidupannya lebih istimewa daripada yang lain. Mengapa ada perbedaan antara kita dengan Allah, Bapak Ibu? Di dalam status merendahkan hati dan merendahkan diri, Bapak Ibu. Karena manusia itu, Bapak Ibu, selalu berubah-ubah. Manusia selalu mengarahkan pandangannya kepada sesuatu yang lebih baik. Mengarahkan harapannya kepada sesuatu yang lebih indah, lebih sempurna, lebih tinggi nilainya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini hal-hal seperti ini Bapak itu lumrah adanya, biasa adanya terjadi Bapak Ibu, karena kita menyadari bahwa kita punya keterbatasan. Tetapi tanpa disadari Bapak Ibu, keinginan kita sebagai manusia itu berlawanan dengan visi kita Bapak Ibu. Pada waktu kita kecil Bapak Ibu, kita pengen punya baju yang bagus, kita pengen punya mobil yang bagus, seperti anak-anak yang lain. Tapi ketika kita sudah dewasa Bapak Ibu, kita mungkin sudah punya segalanya, tapi muka kita sudah keriput, kita sudah tidak lagi mungkin layak memiliki mobil yang bagus, baju yang bagus. Selalu berubah-ubah kehidupan ini Bapak Ibu. Tidak ada yang konsisten dan tidak ada yang abadi. Karena itu Bapak Ibu, manusia selalu ingin hidup lebih baik, lebih terhormat, lebih mulia. Dan dia selalu ingin hidupnya nikmat adanya Bapak Ibu. Tetapi pada Allah Bapak Ibu tidak ada yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Karena Dia yang lebih tinggi, Dia yang lebih maha kuasa. Kadang orang berada di posisi tinggi Bapak Ibu sulit kita pahami, sulit kita mengerti karena dia sudah berada di posisi paling atas Bapak Ibu. Tetapi Allah Bapak Ibu, Dia dapat kita pahami sekalipun Dia adalah Allah yang maha tinggi, maha mulia. Musa pada waktu memimpin bangsa Israel Bapak Ibu, ia sudah diajar oleh mertuanya Jitro bagaimana mengatur atau memimpin bangsa Israel. Dia mengatur dengan begitu rupa, dengan begitu rapi. Pemimpin 10 sampai 1000 memimpin orang yang sekian dan sekian Bapak Ibu. Tetapi di dalam hal ini Bapak Ibu, sekalipun Musa sudah berhasil mengatur kepemimpinan itu, ia tahu manusia, bangsa Israel tidak akan pernah luput dari masalah. Sehingga ketika bangsa Israel ada masalah, ada persoalan, ia datang kepada Musa, ia membawa persoalannya kepada Musa. Tetapi Bapak Ibu, ketika Musa berada di dalam masalah, Musa datang kepada siapa? Musa datang kepada Tuhan. Karena ia tahu bahwa hanya Tuhan yang maha tinggi,
Ia merendahkan hatinya untuk datang kepada Tuhan, bukan datang kepada manusia. Tapi ketika Allah ada di dalam sebuah persoalan, kepada siapakah dia harus datang? Tidak ada Bapak Ibu. Karena dialah yang paling tertinggi di atas segala-galanya. Bapak Ibu saudara yang sama dikasih Tuhan, di sini kita melihat persoalan ini terjadi Bapak Ibu. Terkadang manusia itu keliru. Ketika ada persoalan, dia harus datang kepada manusia, dia harus datang kepada sesamanya, menceritakan semuanya. Padahal dia tidak tahu bahwa dia pun menceritakan tidak ada jalan keluar. Mari kita mau belajar seperti Musa Bapak Ibu, merendahkan hati. Mengakui kelemahan keterbatasan bahwa ketika ia ada masalah, ketika ia melihat ada persoalan di bangsa Israel, ia harus datang berseru kepada Tuhan. Karena ia tahu bahwa ada pemimpin yang paling tertinggi daripada dirinya. Bapak Ibu saudara yang sama dikasihi Tuhan. Pemimpin itu adalah sebuah pemimpin itu adalah seseorang yang benar-benar harus siap teguh berdiri menjadi tempat orang-orang yang dipimpinnya untuk bersandar. Bapak Ibu saudara yang sama dikasihi Tuhan. Ironisnya, banyak sekali orang yang mau dan rindu untuk menjadi pemimpin, Bapak Ibu. Banyak sekali orang yang memperebutkan kedudukan, memperebutkan kepemimpinan, Bapak Ibu, tanpa ia sadari harus menjadi tempat penampungan masalah, Bapak Ibu. Tanpa ia sadari bahwa ketika saya sudah menjadi pejabat, saya sudah memimpin, saya harus siap menjadi tempat menampung setiap masalah di dalam satu komunitas, satu persekutuan dalam gereja maupun di luar gereja, Bapak Ibu. Saya senang Bapak Ibu dengan kata Stephen Tong yang berbicara tentang siapa itu pemimpin. Stephen Tong berkata Bapak Ibu, pemimpin itu adalah ibarat gang buntu Bapak Ibu. Pemimpin itu adalah pemimpin yang harus siap menampung semua sampah. Sampah apa Bapak Ibu? Sampah masalah. Masalah yang setiap hari terjadi dalam kehidupan orang yang dipimpinnya. Pemimpin itu harus siap. Maka dibutuhkan kerendahan hati Bapak Ibu. Dibutuhkan bagaimana kita betul-betul sungguh-sungguh melakukan tanggung jawab kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam hal ini bahwa siapakah pemimpin yang siap menanggung segala masalah kita. Yaitu kita tahu sendiri, Yesus Kristus satu-satunya pemimpin yang sejati. Karena itu Bapak Ibu, Allah tidak demikian. Allah adalah Allah yang lebih tinggi, lebih hormat dari dirinya sendiri. Tapi mengapa dia Bapak Ibu mau mengasihi? Siapakah yang dia kasihi Bapak Ibu? Yang dia kasihi itu ialah manusia yang rendah Bapak Ibu. Manusia yang kurang hormat. Manusia yang kurang mulia Bapak Ibu. Kenapa Allah yang begitu mulia mau mengasihi manusia yang kurang hormat, kurang mulia, dan kurang taat kepadanya Bapak Ibu? Karena Allah itu tidak ada berubah Bapak Ibu. Baik dahulu, sekarang dan akan datang, dia tetap sama. Dia tetap rendah hati, dia tetap merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia sekalipun. Dia adalah raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin manusia pada umumnya mau mencintai orang-orang yang cacat, Bapak Ibu, kalau berbicara tentang kerendahan hati. Mau mencintai orang yang jelek, orang-orang yang jelek, orang yang sakit-sakitan, orang yang bau dan sebagainya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena manusia itu hanya ingin bergaul dengan orang-orang baik, orang cantik, orang ganteng, orang yang punya segalanya. Hanya mau bergaul dengan orang yang berkedudukan tinggi, Bapak Ibu. Itu kelemahan manusia, itu perbedaannya kita dengan Allah. Tapi mari kita melihat Bapak Ibu, Allah tidaklah demikian. Allah dari kekal sampai kekal hanya mencintai manusia yang lebih rendah daripada dirinya Bapak Ibu. Yang lebih remeh, yang berdosa dan yang najis Bapak Ibu. Allah yang begitu tinggi mau menurunkan dirinya untuk mencintai kita. Mengapa kita Bapak Ibu sebagai manusia yang sudah jelas-jelas kita adalah orang berdosa, dalam hal mengasihi saja kita tidak sungguh-sungguh, dalam hal merendahkan hati kepada Allah, kepada sesama manusia kita tidak mampu Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasih Tuhan, di sini kita harus melihat dan berpikir bahwa mengapa Allah begitu mencintai manusia yang berdosa dan hina. Dan begitu konsisten Bapak Ibu tidak pernah berubah mengasihi kita. Sebuah kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu, karena sekalipun kita berdosa, kita masih tetap bisa datang menghadap Tuhan.
Bagaimana kalau Tuhan menghukum kita seperti zaman bangsa Israel ketika mereka berdosa harus dibunuh, ketika mereka melakukan pelanggaran harus dilempari batu sampai mati, Bapak Ibu. Bagaimana jika kita membayar dosa kita seperti ini? Tapi kita diberikan kebebasan oleh Tuhan. Apa yang dia tuntut daripada kita? Bapak Ibu kalau memiliki kerendahan hati, Bapak Ibu tidak akan pernah puas jikalau Bapak Ibu tidak bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu tidak akan pernah puas jikalau Bapak Ibu tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara yang sama dikasihi Tuhan, seorang teolog bernama Jonathan Edwards, Bapak Ibu, dia adalah seorang pakar teologi. Dia mengatakan bahwa mengapa kita harus mengasihi Allah lebih daripada kita mengasihi manusia? Karena Allah lebih besar daripada manusia. Mengapa kita mengasihi manusia lebih besar daripada benda, Bapak Ibu? Karena manusia lebih besar daripada benda. Tapi ada satu kejadian, Bapak Ibu, ketika seorang anak merusak benda kesayangan ibunya. Ketika ibunya melihat, dia begitu marah. Dia begitu marah sampai dia memukul anaknya, Bapak Ibu. Menandakan apa, Bapak Ibu? Dia lebih mencintai benda yang mati daripada manusia yang hidup. Lebih mencintai benda yang mati daripada anaknya itu sendiri, Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang kita salah di dalam mengerti bagaimana kita mengasihi, Bapak Ibu. Bagaimana arti kasih yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita salah kaprah menempatkan kasih, Bapak Ibu. Mengapa kita harus mengasihi Allah? Karena memang dia adalah kasih, dia lebih besar dari segala-galanya. Kenapa kita harus mengutamakan mengasihi sesama seperti diri sendiri? Karena memang manusia juga patut kita kasih seperti diri kita. Tapi yang dilarang ialah jangan mengasihi benda-benda yang mati daripada manusia itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, itulah kenapa Bapak Ibu, terkadang kita terkecoh. Kita lebih senang dengan kata-kata manusia. Kita lebih senang dengan motivasi-motivasi daripada manusia, daripada kita senang dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu menegur hati kita, menyinggung perasaan kita, kita berpikir bahwa oh orang ini menyinggung saya, oh orang ini seperti ini. Padahal kenyataannya Bapak Ibu yang berbicara itu adalah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita harus mengasihi yang suci, yang lebih tinggi, lebih dahulu. Baru kita mampu mengasihi sesama kita, Bapak Ibu. Dia mengasihi karena dia adalah kasih. Siapa yang dia kasihi, Bapak Ibu? Sekali lagi yang dia kasih adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak untuk datang kepadanya, Bapak Ibu. Kalau kita disuruh, Bapak Ibu, mengasihi yang hina, yang jelek, yang kurang ajar, yang suka memberontak, pasti sulitnya luar biasa, Bapak Ibu. Saya percaya. Sulit kita mau mengasihi orang yang jelek, orang yang sakit-sakitan, orang yang bau. Kalau kita disuruh mengasihi pasti sulit, Bapak Ibu. Tetapi Allah tidak demikian, Bapak Ibu. Allah selama-lamanya dia mengasihi orang yang lebih rendah dari dirinya, Bapak Ibu. Dengan kasih yang selalu baru setiap hari, yang tak berubah, abadi dan konsisten. Itu Allah, Bapak Ibu. Itu Tuhan, Bapak Ibu. Dia tidak pernah memandang siapa kau. Siapa latar belakangmu, bagaimana kehidupanmu, apakah engkau sakit, apakah engkau jelek, apakah engkau terkutuk, dan sebagainya. Allah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, yang paling kita syukuri ialah Allah mengasihi kita dengan konsisten, Bapak Ibu. Allah tidak pernah berubah. Karena itu ketika Ia berkata, rendahkanlah hatimu, karena aku mengasihi orang yang rendah hati dan membenci orang yang sombong, orang yang congkak. Maka mari kita belajar, Bapak Ibu. Banyak hal yang membuat kita kadang-kadang lupa diri, Bapak Ibu. Banyak hal yang membuat kita kadang-kadang tidak mau merendahkan hati. Ketika mungkin orang meremehkan kita, kita tidak terima. Ketika mungkin orang menghina kita, kita tidak terima, Bapak Ibu. Kita mau membalas, oh kamu mau lihat kekuatan saya seperti apa. Kan itu manusia, Bapak Ibu, suka saling menantang satu dengan yang lain. Tapi firman Tuhan berkata bahwa hendaklah engkau rendahkan hatimu, rendahkan dirimu, karena kamu akan mendapatkan pujian yang tertinggi daripada aku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata bahwa anugerah yang lebih baik akan diberikan kepada orang yang rendah hati. Lebih tepatnya Bapak Ibu kalau sifatnya adalah rendah hati yang tidak terbatas. Karena itu Bapak Ibu, Allah yang tidak terbatas, Allah yang melampaui segala sesuatu, Allah yang begitu dekat dengan kita, menunjukkan, memberikan contoh bahwa dia rendah hati, Bapak Ibu.
Orang yang mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang pengasih, Allah yang tidak jauh daripada kehidupan kita. Mau mencintai manusia yang berdosa, yang najis, maka dia akan mengerti apa itu rendah hati, Bapak Ibu. Dia akan mengerti bagaimana itu rendah hati, Bapak Ibu. Karena rendah hati bukan soal penampilan luar, Bapak Ibu. Bukan juga soal hormat kepada aturan, kepada adat, Bapak Ibu. Rendah hati bukan seperti itu, Bapak Ibu. Karena bisa saja Bapak Ibu, mereka yang bertampang rendah hati, mereka yang bertampang baik, hatinya congkak, Bapak Ibu. Mereka yang begitu ramah, mereka yang begitu tunduk, bisa saja hatinya congkak, Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu kedalaman hati orang. Bisa saja orang yang beradat, orang yang taat kepada suatu aturan, hatinya congkak begitu luar biasa, Bapak Ibu. Rendah hati juga bukan soal menyetujui semua perkara, Bapak Ibu. Dengan mengatakan yes kepada orang lain, iya kepada orang lain. Demi menjaga identitas diri kita, demi menjaga siapa kita, demi menjaga perasaan orang lain, supaya orang lain tidak tersakiti, orang lain tidak tersinggung. Mau kita tunjukkan bahwa saya rendah hati dengan kompromi dengan segala sesuatu. Tidak demikian, Bapak Ibu. Itu bukan rendah hati. Makanya Bapak Ibu, saya suka ya dengan satu peribahasa Tionghoa. Kalau saya tidak salah, pasti belum saya katakan ini, Bu Lydia pasti sudah mengerti. Peribahasanya seperti ini, Bapak Ibu. Semakin banyak tata krama, semakin banyak kepalsuan. Semakin banyak orang belajar memperlakukan orang dengan ramah, semakin banyak ketidaksungguh-sungguhan, Bapak Ibu. Semakin terpelajar, semakin banyak kepura-puraan. Saya senang dengan segmen itu, Bapak Ibu. Saya senang dengan peribahasa itu. Benar adanya, Bapak Ibu. Tidak semua orang yang ramah, tidak semua orang yang manis kelihatan. Itu baik, itu rendah hati. Karena itu kita perlu belajar namanya apa sih itu kerendahan hati. Bapak Ibu, semakin terpelajar orang, semakin banyak hal-hal yang membuat dia jauh daripada kerendahan hati, jauh daripada ketulusan hati, Bapak Ibu. Karena itu kadang-kadang orang berkata, Bapak Ibu, ketika masih anak-anak, Bapak Ibu, dia begitu polos, Bapak Ibu. Mukanya begitu polos. Apa yang ada dalam pikirannya, dalam hatinya, itu yang keluar, Bapak Ibu. Itu masih anak-anak, Bapak Ibu. Tapi ketika sudah dewasa, apakah dia masih akan tetap polos? Saya kurang percaya, Bapak Ibu, ketika dia sudah umur 20, 50, 30, orang masih berkata dia begitu polos. Kenapa, Bapak Ibu? Karena dia sudah mengerti seluk-beluk hati ini, Bapak Ibu. Apa yang keluar dari pikiran dan hatinya. Itu yang dia katakan, tetapi Bapak Ibu berbeda kepolosan dengan anak-anak. Makanya Bapak Ibu sampai berpendidikan tinggi sekalipun, Bapak Ibu. Sampai kita punya banyak pengalaman sekalipun, Bapak Ibu. Tetapi itu tidak menentukan bahwa engkau polos, engkau baik adanya. Tetapi berbeda, Bapak Ibu. Alkitab menuntut Bapak Ibu saudara dan saya mempunyai hati yang murni, Bapak Ibu. Orang Kristen dituntut mempunyai hati yang murni, Bapak Ibu. Kata Yesus, jikalau kau tidak berbalik seperti anak-anak ini, kau tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Karena yang ada dalam kerajaan Allah adalah orang yang berhati seperti anak kecil. Ya, dalam konsep ini berhati seperti anak kecil ya harus polos dengan Bapak Ibu. Harus apa adanya kalau begitu, Bapak Ibu. Apakah manusia yang sudah dewasa seperti kita mampu melakukannya? Mari kita belajar, Bapak Ibu. Karena kita dituntut untuk memiliki hati yang murni seperti anak kecil, Bapak Ibu. Bagaimana agar kita mengerti rendah hati, Bapak Ibu? Kita harus tahu bahwa Allah yang tinggi rela mengasihi manusia yang remeh dan yang berdosa. Dia rela mengasihi kita dengan konsisten, Bapak Ibu. Baru kita akan mengerti. Oh, itulah rendah hati. Kalau kita sudah mengerti hal itu, Bapak Ibu, kita tidak akan sembarangan dalam mengambil sikap untuk menjadi orang yang rendah hati. Tuhan berkata, hendaklah engkau rendah hati. Karena yang berkata demikian adalah Tuhan yang paling rendah hati, Bapak Ibu. Maka dialah yang berhak menuntut kita untuk rendah hati. Kalau saya berkata kepada Ibu Lulu, kamu harus rendah hati. Belum tentu saya rendah hati, Bapak Ibu. Karena Ibu Lulu tidak tahu kedalaman hati saya. Saya berkata kepada Pak Indra rendah hati. Belum tentu Pak Indra mau rendah hati karena dia melihat saya juga tidak rendah hati, Bapak Ibu. Tapi kalau yang paling rendah hati, di atas yang paling rendah hati itu, ya Allah sendiri berkata, kenapa kita tidak mau melakukannya, Bapak Ibu? Bapak Ibu saudara yang sama dikasihi Tuhan.
Kalau dia tidak rendah hati, bagaimana mungkin dia terus-menerus mengasihi manusia yang lebih rendah dari dirinya, Bapak Ibu. Mau turun ke dunia, lahir di tanda yang hina, bahkan dia mau dicambuk, dihina, diludahi, bahkan dia mati tanpa satu kata penghakiman bagi manusia yang berdosa, ia lakukan, Bapak Ibu. Dia begitu sabar dengan ia berserah kepada Allah. Karena dia rendah hati, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang sama dikasih Tuhan. Kenapa kita harus belajar dengan rendah hati? Kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai pengurus gereja, kita sebagai jemaat yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita dituntut untuk memiliki kerendahan hati yang lebih dalam, Bapak Ibu. Dia rendah hati, dia berjanji akan memberi anugerah yang lebih besar kepada orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Itulah yang membuat saya selalu berpikir, Bapak Ibu, bahwa apakah satu minggu ini, satu hari ini saya sudah rendah hati, Bapak Ibu? Apakah saya hari ini sudah rendah hati di hadapan Tuhan saja, Bapak Ibu? Jangan dulu di hadapan manusia. Karena di hadapan manusia bisa saja saya mengkelabui dia, tetapi Tuhan tidak bisa, Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu, kepolosan tidak mengikuti kita sampai kita punya pengalaman yang banyak, Bapak Ibu. Sampai kita menjadi orang yang sukses, Bapak Ibu. Tetapi Alkitab menuntut Bapak Ibu, saudara dan saya harus memiliki hati yang murni, Bapak Ibu. Karena dia berkata, bahwa jikalau kamu tidak berbalik seperti anak-anak ini, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena yang ada dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang rendah hati, adalah orang-orang yang berhati seperti anak-anak kecil, Bapak Ibu. Bagaimana caranya agar kita tahu rendah hati? Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa Allah yang tinggi, yang rela mengasihi yang berdosa dengan begitu konsisten sampai hari ini, ia rendah hati, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita diberikan contoh, Bapak Ibu. Kita diberikan contoh oleh Musa, Bapak Ibu. Musa adalah orang yang berpendidikan tinggi, Bapak Ibu. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul bahwa Musa terpelajar di Mesir, Bapak Ibu. Musa begitu fasih, Bapak Ibu. Musa begitu luar biasa sehingga ia dipandang oleh bangsa Mesir pada waktu itu, Bapak Ibu. Tapi ketika Musa dipanggil Tuhan, Bapak Ibu, umur 80 tahun, Musa berkata, Tuhan, jangan utus aku. Aku tidak mampu, Tuhan. Aku tidak bisa berbicara, Tuhan. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Musa dalam hal ini menunjukkan kerendahan hatinya, Bapak Ibu. Menunjukkan keterbatasannya, menunjukkan bahwa dia tidak mampu tanpa Tuhan. Dia tidak bisa melakukan tugas yang mulia daripada Tuhan. Di sini kita mau mencontohi kerendahan hati Musa, sekalipun dia adalah orang yang dipandang terpelajar, tetapi dia mau rendah hati mengakui di hadapan Tuhan bahwa dia tidak bisa, Bapak Ibu. Dia tidak mau mengakui kemampuannya, Bapak Ibu, karena dia tahu tugas yang dia miliki adalah tugas yang berat, tugas yang mulia, Bapak Ibu. Karena itu ketika Bapak Ibu saudara dan saya saat ini masih dipercayakan untuk melayani Tuhan, jangan kita mengkelabui Tuhan dengan yang dari luar saja, Bapak Ibu. Tapi kita mau sungguh-sungguh melakukan tanggung jawab kita, Bapak Ibu. Jangan kita menjadikan segala sesuatu menjadi alasan kita tidak bisa melayani Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita seperti Musa. Dia adalah orang yang terpandang dalam satu kerajaan. Tapi dia mau menjadi orang yang terkecil. Dia mau merendahkan diri, mengakui bahwa dia terbatas sekalipun dia pintar, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu saudara yang sama dikasihi Tuhan. Jelas Roh Kudus mengatakan bahwa Musa itu pandai, Musa itu pintar, Musa itu berpendidikan, Bapak Ibu. Tidak mungkin dia tidak fasih. Tapi di hadapan Tuhan, dia mengakui bahwa dia fasih dan tidak bisa berbicara. Luar biasa, Bapak Ibu. Bolehkah kita seperti itu, Bapak Ibu? Sekalipun orang memandang kita mampu, kita pintar, kita bisa. Tapi kita mau merendahkan hati. Kita mau merendahkan diri, Bapak Ibu. Kita mau mengutamakan bahwa yang akan ditinggikan, yang akan dimuliakan itu ialah Allah di atas segala-galanya. Bapak Ibu saudara yang sama dikasihi Tuhan. Karena itu dia mengerti apa itu rendah hati. Musa mengerti apa itu rendah hati. Dan kita juga mau belajar hari ini apa itu rendah hati, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang sama dikasihi Tuhan. Sekali lagi, Allah menentang orang yang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Jikalau Bapak Ibu saudara mau mencari pujian, mau ditinggikan, carilah kepada Tuhan. Jikalau Bapak Ibu mau belajar tentang rendah hati seperti apa, belajarlah kepada yang rendah hati itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu pada akhirnya,
kita sampai kepada satu kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, bahwa dalam mengiring Tuhan, kita butuh koreksi Bapak Ibu. Kita butuh dikoreksi oleh Tuhan. Dari Tuhan kita butuh bagaimana Tuhan mengatur kehidupan kita, mengatur pelayanan kita, mengatur komunitas di mana kita berada, gereja di mana kita berada. Karena bukan soal kita mampu berlari dengan cepat yang dibutuhkan Bapak Ibu. Bukan soal kita mampu bersaing dengan cepat yang dibutuhkan Bapak Ibu. Bukan yang dibutuhkan bahwa kita punya segalanya dengan begitu cepat Bapak Ibu. Tapi yang dibutuhkan ialah bagaimana kita tekun berlari sampai pada akhirnya Bapak Ibu. Karena orang percaya Bapak Ibu, hanya ada dua pilihan. Yang cepat apakah akan sampai kepada tujuan, yang lambat apakah sampai kepada tujuan. Karena yang dibutuhkan adalah kesetiaan sampai akhir. Hendaklah kita rendah hati, hendaklah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita mau bertekun sampai akhir Bapak Ibu. Tuhan menginginkan kita rendah hati, karena Dia akan memberikan kita anugerah yang lebih besar Bapak Ibu. Karena jikalau kita congkak, kita angkuh, maka akan banyak jalan yang tertutup di depan kita Bapak Ibu. Akan banyak jalan yang tertutup di depan kita Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, jikalau kita tidak mau belajar untuk merendahkan hati, maka kita sulit menemukan hal-hal yang baru di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Karena barang siapa merasa diri hebat, Tuhan tidak membutuhkan dia, akan disaring dari kerajaan-kerajaannya. Tetapi barang siapa bersandar kepada Tuhan, mengakui kelemahannya, keterbatasannya, mau merendahkan hati, merendahkan diri, maka Tuhan akan memberkati dia dengan melimpah. Karena itu Bapak Ibu, rendahkanlah hatimu, saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan merasa diri lebih mampu, lebih hebat daripada yang satu, daripada orang lain. Tapi mari kita mau merendahkan diri, bahwa kita terbatas, kita tidak punya kemampuan, kita hanya punya Allah yang hebat, yang lebih tinggi di atas segala-galanya. Karena itu, jikalau Bapak Ibu sekali lagi mau mengerti apa itu rendah hati, belajarlah kepada Dia yang rendah hati. Amin, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami terbatas di dalam memahami firman-Mu Bapa. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa kami sudah sering belajar tentang rendah hati. Kami sering mendefinisikan rendah hati. Tapi terkadang kami tidak mampu melakukannya Tuhan. Karena itu Bapak tolong kami. Bagaimana kami memahami kerendahan hati yang daripada Engkau. Sehingga dengan kehidupan kami sehari-hari, kami boleh praktekkan. Baik kepada sesama kami. Baik kepada gereja di mana kami berada. Kepada komunitas di mana kami berada. Dalam pekerjaan di mana kami berada. Kami mau belajar menjadi orang yang sabar, rendah hati. Karena kami tahu bahwa Tuhan akan meninggikan kami. Terima kasih Bapak di surga. Ini doa dan ucapan syukur kami. Demi dari dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Diaken Erik. Terima kasih Pendeta Lydia atas firman yang luar biasa yang kita boleh dengar dan kita boleh renungkan dan kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersama dengan seluruh umat percaya di dunia, untuk meresponi firman Tuhan, kita mau mengakui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya daripada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, tidak dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, hari yang ketiga, dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan, kuasa, dari sana, di bawah. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang, ampunan dosa, kebangkitan orang dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Selanjutnya kita mau memberikan persembahan. Nanti doa persembahan saya minta tolong Tante Eda ya Tante. Kita mau memberikan persembahan kita yang bisa dilakukan melalui transfer ke rekening yang tertera di grup jemaat, dan laporannya akan diterima sebelum ibadah hari Minggu selanjutnya di grup jemaat juga. Kita akan angkat satu pujian betapa kita tidak bersyukur.
syukur bertanah air kaya dan subur, daunnya luas gunung yang megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Agung Maha Kuasa. Bapak, pada siang hari ini kembali kami datang berterima kasih, kami datang bersyukur. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, di mana mengajarkan kami untuk rendah hati. Karena Engkau lebih dulu rendah hati, oleh sebab itu Engkau nyatakan kepada kami, untuk kami belajar rendah hati. Terima kasih firman. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman ini kepada kami. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini juga tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Bapak, kami tahu persembahan ini sangat dibutuhkan. Kami tahu inilah sarana dalam perkembangan gereja kami. Berkati kami semua Tuhan. Kau tolong gerakan hati kami untuk memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami senantiasa mengucap syukur atas pemberian yang sudah Kau berikan buat kami. Oleh sebab itu, walaupun kecil kami ingin mengembalikannya Tuhan. Sebab itu Engkau sudah memberkati tangan-tangan yang memberi dan akan memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai mereka yang mengolahnya Tuhan. Peliharakan mereka Tuhan. Demi hormat puji kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar persembahan ini boleh jadi buat kebersamaan kami dalam gereja kami. Buat perluasan gereja kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau memberkati kami. Amin. Terima kasih Diakan Eda. Penyembahan pujian telah kita naikkan, kesaksian telah kita saksikan. Firman juga sudah kita dengarkan. Kita mau akhiri ibadah ini dan diakhiri dengan doa syafaat dan doa berkat. Kita mau akhiri ibadah ini, kita angkat satu pujian, biarlah manis kau dengar. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama hidup. Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang kurindukan setiap waktu. Nyanyian pujian dan biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Setiap waktu nyanyian pujian kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku
Engkau selalu memberikan kami kesehatan, kesempatan kami Tuhan Yesus, untuk kami bisa bersekutu ibadah Tuhan Yesus melalui Zoom online ini Tuhan Yesus. Tuhan, ini semua atas kehendak Tuhan Yesus, ini semua atas pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus, begitu indahnya Tuhan Yesus, persekutuan yang ada pada saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, terutama untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengar Tuhan Yesus dari pemerintah, bahwa COVID sekarang ini Tuhan Yesus sudah turun levelnya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh senang Tuhan Yesus mendengar ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, semua sakit COVID yang terjadi pada saat ini akan tuntas Tuhan Yesus atas kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden Tuhan Yesus, yang terus bekerja Tuhan Yesus, yang terus turun tangan Tuhan Yesus, untuk mengurus masalah-masalah yang ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Kuatkanlah mereka Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus, dari pusat sampai tingkat daerah Tuhan. Tuhan, berikanlah para pemimpin-pemimpin yang begitu bijaksana Tuhan Yesus, di dalam memberikan keputusan-keputusan di wilayahnya mereka masing-masing. Kami Tuhan Yesus, banyak anak-anak Tuhan Tuhan Yesus, yang ada di dalam mereka Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, untuk para pelayan-pelayan Tuhan Tuhan Yesus, yang mengabarkan Injil-Injil Tuhan Yesus di pelosok-pelosok daerah Tuhan Yesus, maupun di laut, maupun di daerah, di luar, maupun dimanapun Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kuatkanlah mereka Tuhan Yesus. Beri mereka Tuhan Yesus, di dalam kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan Yesus. Kesehatan mereka Tuhan Yesus, dan juga beradaptasi mereka dengan wilayah-wilayah yang mereka kunjungi Tuhan Yesus, untuk menjabarkan firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami Tuhan Yesus, GKSI Gipen Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan Yesus, agar banyak program-program yang akan dikerjakan nanti Tuhan Yesus, agar bisa kami jalankan Tuhan Yesus, dan kami kembangkan Tuhan Yesus untuk program-program yang akan diusulkan pada saat-saat ini Tuhan Yesus, untuk COC ataupun keputusan yang akan diberikan nanti kepada Bapak Gembala Tuhan. Tuhan, kami percaya semua program-program yang sudah ada Tuhan Yesus begitu baik Tuhan Yesus, dan akan membuat gereja GKSI Gipen ini berkembang Tuhan Yesus di setiap cabang. Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat GKSI Gipen Tuhan Yesus, maupun simpatisan Tuhan yang ada pada saat ini Tuhan Yesus, di Zoom ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan kiranya memberkati mereka Tuhan Yesus. Tuhan selalu memberikan kesehatan pada mereka Tuhan Yesus. Tuhan selalu memberikan kecukupan segala kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan. Tuhan, bila kami ada yang sakit Tuhan Yesus, Tuhan jamah tubuh kami Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan kami Tuhan Yesus, agar kami semua bisa melakukan kegiatan kami masing-masing dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Gembala dan juga kedua hambanya Tuhan. Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka, tenaga ekstra kepada mereka Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, di dalam segala usahanya Tuhan Yesus. Agar Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan Yesus untuk apa yang dilakukan oleh Bapak Gembala dan juga kedua hambanya, Ibu Pendeta Lilis dan Ibu Pendeta Lydia. Tuhan, berkati mereka di dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para diaken Tuhan Yesus, agar para diaken semua yang bekerja pada program-program ini Tuhan Yesus, Tuhan berkati. Tuhan sehatikan mereka Tuhan Yesus, agar kami sebagai para diaken Tuhan Yesus bisa mengembangkan lebih baik lagi Tuhan Yesus, di mana program-program yang sudah berjalan nantinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para lansia Tuhan Yesus, untuk para lansia di mana kami berada Tuhan Yesus, para orang tua kami Tuhan Yesus. Bila ada dalam kelemahan tubuh Tuhan kuatkan, bila ada kesakitan dalam tubuhnya Tuhan pulihkan Tuhan Yesus. Tuhan jamahlah Tuhan Yesus, agar para lansia Tuhan Yesus tetap terus Tuhan Yesus melakukan kegiatannya tanpa bisa mengurangi Tuhan Yesus segala kekurangan kegiatannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para petugas pada hari ini Tuhan Yesus, yang begitu luar biasa Tuhan Yesus, sehingga persekutuan ibadah ini dapat berjalan Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah yang sudah terlibat Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan Yesus, agar dalam kehidupannya Tuhan selalu memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus.
Kami bersyukur Tuhan Yesus bisa Tuhan Yesus melakukan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai hingga akhirnya nanti. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai sampai selesai, sampai tuntas ibadah kami ini Tuhan Yesus. Kami tutup Tuhan Yesus, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini kami makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami serahkan pada Bapak Gembala doa berkat. Kasih Allah, jemaat GKSI Given Kecintaan Allah. Ibadah Zoom online ini telah selesai. Kembalilah engkau beraktivitas di rumah masing-masing. Dan sepanjang minggu berjalan ini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, keluar masuk pintu rumahmu kau semakin naik dan bukan turun. Dan Allah akan mengajak engkau memerintah dengan Dia pada saat Dia datang kedua kali di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan, amin. Amin. Ya, amin. Amin. Ibadah telah selesai.